punya banyak ujian ya, karena kelas akhir, sebentar juga kalian mau masuk kuliah, makanya belajarnya harus rajin-rajin ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mengawali semester baru di kelas baru juga, sebagai cara berkah supaya pelajaran pagi ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Itu kita kepada Mbak Vita memimpin doa sebelum belajar. Mari kita membaca doa terlebih dahulu sebelum membuka pelajaran, sebelum kita mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Sudah mendapat berkah. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban walil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Gimana sekarang, udah siap untuk menerima pelajaran pagi ini? Dirapikan dulu tempat duduknya, diluruskan biar rapi, dan kita fokus untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum ke pelajaran, Ibu mau bertanya, kira-kira ada yang masih ingat materi minggu lalu? Guru. Oh iya, materi semester lalu maksudnya. Minggu lalu kan ujian. Oke, semester lalu kita belajar tentang hudud dan jinayat atau apa ya istilahnya, hukuman dalam Islam. Jadi Islam itu mensyariatkan adanya hudud dan jinayat itu bukan karena Islam itu keras atau memberatkan seseorang muslim, tapi karena artinya hudud dan jinayat itu adalah untuk menjaga kemaslahatan umat sebagai sanksi bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Islam. Nanti ya. Begitupun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang fikih pernikahan, itu juga untuk mengatur kemaslahatan umat. Karena dengan adanya syariat pernikahan, maka umat Islam itu akan lebih berhati-hati untuk menghindari perzinahan, terus untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan untuk menjaga keturunan sesuai dengan maqasid syariat. Paham anak-anak? Paham. Oke. Begitu Ibu jelaskan dulu. Untuk hari ini kita akan belajar mengidentifikasi tentang fikih pernikahan. Kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok di akhir dan kalian kerjakan di rumah. Jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu tentang materinya. Dengarkan baik-baik ya, karena ini nanti akan berkaitan dengan tugasnya. Oke, fikih pernikahan itu ada 4 bab. Yang pertama adalah pengertian pernikahan, hukum pernikahan, syarat pernikahan, dan hikmah pernikahan. Sebelum itu, ada yang tahu nggak pernikahan itu artinya apa, gimana? Mungkin ada keluarga yang sudah menikah, teman-teman semua. Ada berapa? Ya selain orang tua, saudaranya mungkin ada, sepupu. Oke, kira-kira ketika sepupu kalian atau saudara kalian menikah itu gimana? Apa saja sih dalam pernikahan itu? Apa kegiatannya mungkin? Makanlah. Makan nikah, terus Ada maharnya. Ada wali. ada walinya, ada maharnya, terus Ada teror. Saksinya. ada calonnya, Bu. ya, sudah itu kan udah jalan. Ada prasmanan. Ada jalannya nggak mungkin terjadi pernikahan. Ya, Bu. Oke, pengertian pernikahan. Apa itu nikah? Oke, secara bahasa nikah itu berasal dari bahasa Arab yaitu nakah yang pernikahan. Artinya bertemu dan berkumpul. Secara istilah, nikah itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad
yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Jadi nikah itu adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hidup bersama. Paham? Paham. Oke. Dalam Islam, terkhusus dalam Al-Quran itu sudah ada syariat tentang pernikahan itu sendiri, yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Bisa dibaca bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Oke, pinter semuanya. Artinya, jangan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dikawin dari hamba-hamba sekayamu yang lelaki dan hamba-hamba sekayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menamparkan mereka di dalam karunia-Nya dan Allah Maha sendirinya lagi Maha mengetahui. Jadi dalam Al-Quran itu sudah ada ya syariat tentang pernikahan itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan dalam Islam itu ada 5. Yang pertama itu berubah, yaitu hukum awal pernikahan. Hukum awal pernikahan itu boleh, kemudian bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang telah menikah baik lahir maupun batin dan khawatir terjerumus zina. Jadi kalau orang itu sudah mencukupi keburukannya dari materinya, kemudian kebutuhan hatinya, itu terus dia khawatir akan terjerumus zina, maka wajib hukumnya untuk menikah. Kemudian hukum nikah itu bisa berubah menjadi sunat ketika orang yang telah mampu menikah lahir batin tapi masih bisa mengendalikan diri dari perbuatan zina. Jadi tempat itu bisa menjadi makruh apabila orang yang belum memiliki kesehatan lahir batin untuk menikah. Dan yang terakhir bisa menjadi haram. Kira-kira nikah itu bisa menjadi haram karena apa? Karena zina. Karena ADT. Ya, karena ada niatan buruk dalam pernikahan itu sendiri. Contohnya adalah melakukan kegiatan itu. Makanya nikah dilarangkan kalau dalam hal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah syarat rukun pernikahan. Apa saja sih syarat rukun pernikahan dalam Islam? Yang pertama pasti ada calon suami. Kemudian yang kedua ada calon istri. Dan yang ketiga adalah wali nikah. Dan dalam ada 2 orang saksi. Nah yang terakhir adalah ijab kabul. Syaratnya sudah bisa dibaca sendiri di buku panduan juga ada. Kita ke materi terakhir yaitu 5 pernikahan. Pernikahan dalam Islam itu memiliki banyak. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kemudian yang kedua adalah pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbaiki keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Dan yang terakhir, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, langsung saja ke tugas kelompok. Oh, sebelum itu ibu mau tanya dulu. Kira-kira menurut kalian topik apa lagi yang akan dibahas dalam bab pernikahan selain nikah itu sendiri? Oke, talak. Kita Mbak Vita. Selain talak ada apa lagi? Rujuk. Oh iya, rujuk. Terus ada apa lagi? Talak, rujuk. Iya. Oke, dalam pernikahan itu tidak hanya tentang membahas tentang nikah saja, tetapi ada talak, rujuk dan tidak. Kira-kira semuanya sudah tahu nggak apa itu talak, apa itu rujuk, apa itu tidak? Tidak. Oke, maka dari itu topik-topik itu akan kalian cari tahu dengan berkelompok. Paham?
Ibu tadi lupa untuk memberitahu di dalam tugasnya. Jadi kalian akan diminta untuk investigasi, melakukan investigasi secara psikolog di tempat yang kalian tentukan. Bisa di perpustakaan atau di web komputer. Kalian bisa mencari sumber-sumber untuk mencari tahu topik kalian dari kalau dari perpustakaan ya dari buku. Kalau di web komputer kalian bisa cari tahu di internet. Paham? Oke, sekarang tentukan nama kelompoknya, terus siapa ketuanya, anggotanya, job desk-nya, dan topiknya kali. Topiknya tadi ada 3 ya. Ada rujuk, ida, dan nakalah. Kalian pilih salah satu. Ibu beri waktu 3 menit. Sudah, sorry. Laila. Waktunya tinggal 1 menit. Anggota siapa aja? Dong. Ini Bu, dia loh. Bu, jadi pulang. Kapan dulu? kan bocornya apa? Ayo, tinggal 30 menit. Tanggalnya terserah kalian itu dulu selama 1 minggu pokoknya ya. Minggu depan sudah harus ada hasilnya. Hasil investigasi. Sudah selesai Mbak Pita? Ini tuh tabelnya. Bukan tanggal sekarang, tapi tanggal kalian melakukan investigasi. Tanggal 12. Jobdesk itu jobdesk anggota kalian. Kan kalian bisa keluar, bisa pokoknya tugasnya sebagai ketua. Kalau anggotanya bisa berkomunikasi, mereka hasil. Tidak. Oke, untuk kelompoknya ini sudah jadi. Bisa diperhatikan ke depan? Bisa. Ayo Mbak Vita, Mbak Iza. Oke, kita lihat contohnya kelompok Mbak Dina. Kelompok Mbak Dina ini bernama kelompok Omega. Memakai topik Ida. Terus ketuanya adalah Mbak Iqlil, anggotanya ada Iqlil, Hikmah, dan Tina. Job desk-nya investigasi Ida. Tempat investigasinya di perpustakaan. Tanggal investigasinya tanggal 15 Desember 2023. Oke, sudah bagus. Untuk punya Mbak Iza dan Mbak Vita juga. Selanjutnya simpan lembaran tersebut, kemudian dibawa pulang untuk nantinya kalian melakukan investigasi. Kalau di perpustakaan, ya kalian lakukan di perpustakaan. Kalian izin kepada pihak wisatawan untuk melakukan investigasi di tempat tersebut. Kalau mau menambah kreativitas bisa dengan menambah wawancara, dan wawancara juga boleh. Jadi lakukan sebaik-baik, cari tahu apa itu tentang topik yang kalian pilih. Minggu depan, gue akan minta kalian untuk mempresentasikannya di depan kelas, tapi perwakilan saja. Perwakilan. Oke, untuk pertemuan pagi ini gua akan cukupkan sampai di sini. Jika kita tugasnya minggu depan harus sudah ada hasilnya dan dilakukan investigasinya itu dilakukan sesuai tanggal yang telah kalian cantumkan di lembar kerja tersebut. Sebelum itu ibu meminta maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Terima kasih juga
Untuk kalian yang tetap semangat belajar pada pagi hari ini, jangan lupa sarapan. Oke, Bu. Ya Bu, sebelum itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Minta kepada Mbak Ilma untuk memimpin doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana tugas kemarin sudah selesai semua? Sudah melakukan investigasi semua? Sudah mendapatkan hasil? Oke, pintar semuanya. Tapi sebelum kita mulai materi, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ibu minta kepada Mbak Vina untuk memimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bilisabina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Amin. Pertemuan pagi ini Ibu tidak akan menjelaskan hanya tentang materi, tapi kita akan membahas materi yang minggu lalu atau tugas minggu lalu yang telah kalian kerjakan sesuai dengan topik yang kalian pilih. Jadi langsung saja Ibu minta kalian berkumpul bersama kelompok kalian untuk melakukan pengorganisasian atau menentukan siapa yang akan menjadi presentator. Jadi perwakilan saja. Jadi bisa berkumpul dengan kelompoknya. Berkumpul dulu, berdiskusi dulu. Bisa kan siapa yang akan melaporkan hasilnya? Untuk kelompok OPK, siapa yang akan mempresentasikannya? Oke, baik, kami kedua akan mempresentasikan hasil investigasinya di depan kelas. Dan kepada semua anak-anak harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Baikil. Siap, Bu. Oke, Baikil, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, saya akan kelompok HUKID UBK akan mempresentasikan materi IDA. Didengarkan ya. IDA berasal dari kata al-adl dan
yang berarti bilangan. Artinya yaitu jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan. Sudah selesai. Oke, silakan Bu coba ikuti. Beri tepuk tangan. Selamat. Kelompok BK bagus sekali. Selanjutnya adalah kelompok Auda. Untuk kelompok Auda sudah menentukan siapa yang akan melaporkan? Saya Bu. Oh iya. Bagus, Mbak Fitra. Mau menyampaikan topiknya apa, Mbak Vita? Talak. Oke, siap teman-teman dengarkan ya penyampaian Mbak Vita. Saya dari kelompok Auda akan mempresentasikan tentang talak. Dengarkan ya teman-teman. Siap. Talak. Talak dari lafaz tolako yakunu tolakon, artinya bercerai perempuan dari suaminya. Secara istilah artinya cara yang sah untuk mengakhiri pernikahan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, tapi harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat. Namun, hak itu hanya dapat dipergunakan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak. Adapun penyebab dan alasan jatuhnya talak ada 5 diantaranya. Terkadang menyebabkan status hukum talak mubah, makruh, sunnah, wajib, dan menjadi haram. Oke, sudah Mbak Vita. Sudah Bu. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Mbak Vita. Kelompoknya hebat sekali. Oke. Dari sini semua sudah bisa memahami nggak topiknya masing-masing? Sudah bisa memahami topik dari kelompok satunya juga. Kita semuanya. Oke, Ibu mau tanya dulu kepada kalian semua. Setelah melakukan investigasi kemarin, apa sih yang kalian dapatkan dari pengalaman tersebut? Mengetahui banyak hal tentang talak. Ya, Dari yang cepat nikah. oh, yang cepat nikah. Sekolah dulu. Bayinya habis lulus SMA katanya mau. Kemarin yang investigasi di perpustakaan siapa? Kita. Oh ya, kelompok BK. Kelompok BK dapat apa di perpustakaan kira-kira? Bertemu dengan siapa aja? Bu Devi. Bu Devi, Pak Mustahil. Ya. Pak Hatta. Ya. Terus kalian bertanya-tanya tidak atau wawancarai beliau? Tidak, menyapa saja. Menyapa saja. Terus kira-kira apa yang kalian dapatkan di perpustakaan dari kalian membaca-baca? Bukan hanya tentang nikah saja, Bu. Tapi kita juga membaca beberapa materi yang teman-teman kayak talak, terus juga saya kita baca. Oke, jadi bagus
tahu tentang hal wujud dan nikah, maka pernikahan ini kurasa sudah selesai. Jadi minggu depan kita belajar hak waris. Dipelajari ya di rumah. Ya, Bu. Ibu cukupkan sampai sini pertemuannya. Sebelum itu Ibu minta kita berdoa selesai belajar. Dipimpin oleh Mbak Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf belajar kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and di subscribe. See you.